Yang ingin tahu, masa Tuhan mau ikut campur masalah mode pakaian? Kurang kerjaan apa? Sudah, harusnya ini saya tangkap oleh pemerintah, harusnya saya tangkap. Tidak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjenengan yang punya hak untuk menangkap orang seperti ini. Manusia hidup itu kalau ingin mengenal Tuhannya, maka kenalilah dirinya. Kenalilah dirimu. Siapa kamu? Kalau kamu sudah bisa melihat siapa dirimu, maka kamu akan bisa melihat siapa Tuhanmu. Telah beberapa kali saya mendapatkan bisikan-bisikan yang luar biasa. Setiap malam, setiap saya melakukan tafakur, setiap malam pula diriku mendapatkan bisikan-bisikan yang mengajak untuk mendekat kepada Tuhannya. Kalian yang selama ini mengenal ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat, maka teruskanlah untuk mengikuti ilmu syariat. Kalau panjenengan sudah pinter, naik ke ilmu hakikat, selanjutnya ke ilmu ma'rifat. Itulah manusia sejati. Manusia yang bisa mengungkapkan apapun yang ada pada jati dirinya dengan metamorfose yang metafisikanya luar biasa. Sehingga di alam sana, kalau kalian tahu apa itu metamorfose, substansinya apa, maka kalian akan bisa mengenal Tuhanmu. Kalau kamu sudah mendapatkan makrifat, kamu mengikuti ilmu makrifat, maka semuanya akan terang benderang di depanmu. Ilmu-ilmu akan selalu kamu dapatkan. Makrifatmu itu ada pada dirimu. Kalau kamu mengetahui hatimu, maka kamu akan mengenal makrifat Tuhanmu. Tuhanmu yang di atas sana telah memerintahkan kepadamu untuk mengenal bagaimana dirimu. Ayat-ayatnya telah jelas kepadamu. Kamu disuruh mengerti tentang dirimu. Kamu dibebaskan oleh yang membuat alam semesta ini untuk mengikuti apa yang ada di dalam dirimu. Berilah kebebasan itu pada dirimu. Orang-orang yang masih mengikuti syariat, orang-orang yang belum bebas dari ilmu, yang hanya menuntunkan ketaatan-ketaatan. Yang ketaatan-ketaatan itu tidak memberikan ruang yang bebas kepada seluruh umat manusia ini, yang seharusnya mengikuti kata hatinya sebebas-bebasnya. Itulah makrifat. Kalau panjenengan tahu makrifat, hidup ini bebas. Itulah yang kita cari. Manusia ini mencari kebebasan. Apapun yang kalian cari, semuanya mengarah kepada kebebasan metafisika di dalam fata morgana yang ada di dalam dirimu. Sehingga metafisika yang ada di dalam dirimu akan membuahkan substansi yang mengarahkan hatimu kepada Tuhanmu. Substansi itulah yang paling penting yang ada pada dirimu. Pahami substansi itu apa yang ada pada dirimu. Kelak kamu akan menghadap substansi itu di hadapan Tuhanmu. Karena kamu sudah mengenal dirimu dengan substansi itu melalui fata morgana dan metafisika yang ada di dalam kalbumu. Kamu diharuskan mengikuti kalbumu yang ada di dalam hatimu. Kamu belum menjadi manusia yang sebenarnya kalau kamu masih berkutat, bergelimang dengan syariat. Kamu akan menjadi manusia sempurna kalau kamu bisa memahami syariat dan lebih jauh memahami makrifat. Makrifat itu kebebasan. Kebebasan yang ada pada dirimu. Kebebasan yang ada pada badanmu. Yang semuanya mengandung metafisika. Di alam nyata maupun alam yang tidak nyata. Di alam kasar maupun di alam halus. Ingat,
Jangan tutup video ini kalau kamu ingin mengetahui makrifat yang sebenarnya. Sekali lagi, ingat. Jangan tutup channelmu ini sampai selesai kalau kamu ingin tahu bagaimana makrifat itu. Sekali lagi, ikutilah apa yang menjadi kebebasan di dalam dirimu, sehingga kamu bisa mendapatkan substansi yang sebenarnya di dalam kehidupan yang penuh fata morgana yang fana ini. Begitulah Tuhanmu mengajarkan agar kamu mengikuti apa yang ada di dalam dirimu. Kamu bisa mencari Tuhan di dalam dirimu. Kalau kamu bisa melakukan itu, kamu bisa mengetahui Tuhan dalam dirimu, menyatunya Tuhan dengan dirimu, menghujamkan kata-kata Tuhanmu di dalam dadamu, maka kamu akan mendapatkan Tuhanmu. Mendapatkan dirimu, maka kamu mendapatkan Tuhanmu. Saudaraku, itu tadi contoh orang-orang gila, ya, seperti Wildo tadi. Ini saya hanya mencontohkan itu loh, orang gila, ya, yang semua aksesoris dipakai dengan ngawur, dengan bahasa-bahasa yang ngawur, dengan bahasa-bahasa yang ngelantur, dengan bahasa-bahasa yang maunya sendiri. Ini aksesoris apa yang saya miliki di rumah. Semuanya saya pakai. Jadi, kegilaan macam apa yang kita akan ambil dari seorang yang namanya Wildo? Saya yakinkan kepada panjenengan, Wildo itu sesat. Tidak seperti yang dikatakan oleh Bang Ema Ainun Najib Cak Nun, bahwa Wildo itu bertauhid 100%. Bertauhid kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan 100%. Wildo tidak seperti itu. Saya malah sepakat dengan ulama yang mengatakan Wildo itu perlu ditangkap. Wildo itu perlu dikarantina. Untuk apa? Untuk diberikan penjelasan. Insya Allah dia akan tobat. Insya Allah dia akan paham. Tapi kalau dia dibiarkan dengan pola pikirnya yang seperti itu, maka akan timbul Wildo-Wildo yang lain yang pasti menyesatkan. Saya tadi hanya menyontohkan dengan bahasa-bahasa yang ngawur. Dan itu kalau diterus-teruskan, tetap ada pengikutnya. Sesesat apapun, pengikutnya akan ada. Justru manusia itu mencari yang aneh-aneh. Yang kadang-kadang yang lurus-lurus, yang sederhana-sederhana, yang diberikan oleh Islam, justru tidak diikuti. Seringkali apa yang dituntunkan oleh Al-Quran, apa yang dituntunkan oleh Rasulnya, itu malah diingkari. Malah mencari hal-hal yang aneh-aneh. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi, saya setuju kalau Wildo ini ditangkap. Tapi mungkin tidak untuk menyakitinya, ya. Tapi untuk bisa menyadarkan dia. Panggillah ulama yang sekiranya mampu untuk bisa menasihati Wildo. Ini Wildo itu orang keblinger. Sekali lagi, Wildo itu orang keblinger yang perlu kita kasihani. Wildo orang keblinger yang perlu kita nasihati. Yang selama ini keliru. Wildo dianggap orang luar biasa. Orang yang sangat mengerti makrifat dengan segala macam ucapan yang ngalor ngidul. Tidak tentu arah. Ucapan yang tidak mengikuti wahyu. Ucapan yang tidak mengikuti Islam. Ucapan sesat, dan ucapan sesat. Sekali lagi, saya juga menghimbau kepada yang berwajib. Tolong, Islam tidak seperti itu.
Siapapun panjenengan, mungkin bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI, seperti yang disarankan oleh profesor kita, kiai kita, ulama kita dari Jawa Timur itu, tangkap Wildo. Apalagi yang aparat-aparat yang Islam ini, yang memahami Islam ini, tangkap Wildo. Bukan untuk menyakitinya, tapi untuk membenahi dia, untuk memberikan pemahaman yang benar. Apa yang dilakukan Wildo sangatlah menyimpang, sesat, dan menyesatkan. Karena semakin banyak, bahkan orang-orang dari luar pulau datang hanya untuk takdim, mengikuti apa saran-saran, nasihat-nasihat dari Wildo yang semuanya tidak Islami. Mari sadarkan Wildo, kasihan. Dia semakin lama bisa jadi semakin seperti orang gila nanti. Ya. Sekali lagi, mari kita selamatkan Wildo dan kita selamatkan juga umat Islam ini dari penyesatan yang dilakukan oleh Wildo. Dari penampilannya sudah menyesatkan. Sekali lagi, dari penampilannya saja sudah menyesatkan. Dari bahasanya yang ngalor ngidul juga menyesatkan. Apa yang mau kita ambil? Hanya kata-kata yang daki-daki, kata-kata yang sulit dipahami. Itulah yang disukai memang oleh masyarakat ini. Semoga ini bisa mencerahkan. Ini bisa membenahi kita semua. Bahwa tidak semua yang aneh-aneh seperti itu bisa diikuti dengan alasan apapun, dengan alasan toleransi lah, ya, dengan alasan kebebasan beragama. Ini bukan kebebasan beragama, ini penyesatan beragama. Saya tidak akan peduli kalau Wildo berani ngomong bahwa dia tidak Islam. Kalau dia berani mengatakan dia bukan Muslim. Tapi dia mengambil kata-kata yang dari semuanya dari Islam, syariat, makrifat, itu selalu dibawakan oleh Wildo. Berarti dia adalah insan Muslim yang perlu kita nasihati karena Wildo telah menyimpang. Semoga bermanfaat dan saya berharap senantiasa kita bersama panjenengan dan saya bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW dimasukkan dan diridhoi, dirahmati Allah untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.